Bayangkan berdiri di tengah terminal yang ramai, ditatap ratusan mata, saat seluruh martabatmu direnggut hanya karena seragam yang kau kenakan. Kamu cuma sopir miskin. Polwan seharusnya punya harga diri, bentak seorang mantan perwira, memecah keheningan. Pria itu, Billy Pratama, hanya bisa menunduk, menahan gejolak amarah. Ia memilih diam, membiarkan hinaan itu menjadi cambuk. Tapi di balik diamnya, tersimpan sebuah rahasia berlapis. Billy bukan sekadar sopir bus. Ia adalah agen khusus yang mempertaruhkan nyawa dalam misi intelijen paling berbahaya di Jawa Timur. Apakah harga diri dan cinta sejati sanggup bertahan ketika kebenaran yang ditutup-tutupi harus dipertaruhkan dalam operasi penangkapan gembong narkoba paling kejam? Sebelum semua terungkap di ruang ICU, dunia harus tahu, kemuliaan tidak diukur dari pangkat, melainkan dari pengorbanan. Pagi di terminal kota Kediri selalu serupa, bising, panas, dan bermandikan bau solar yang menusuk. Di antara deru mesin bus, Billy Pratama, 33 tahun, dengan tenang mengelap kaca spion bus Pelnakia miliknya. Ia tidak sekadar sopir bus, ia adalah agen khusus Bravo 5, seorang intelijen yang menyamar selama 3 bulan, ditanam untuk membongkar jaringan narkoba lintas provinsi. Penyamaran itu bukan hanya tugas, melainkan sebuah penebusan dosa yang tersembunyi. 10 tahun lalu, Billy gagal melindungi jenderal polisi yang mengangkatnya sebagai anak, dan sang jenderal tewas dalam operasi yang kini diketahui diotaki oleh seorang mantan perwira, Roni Sembada. Menjadi sopir miskin adalah hukuman pribadi Billy. Hubungan cintanya dengan Santi Darmana, seorang polwan lalu lintas muda, adalah sebuah risiko emosional yang tak terduga. Santi mencintai ketenangan dan ketulusan mata Billy, bukan seragam intelijennya. Mereka menjaga cinta mereka serapat-rapatnya karena tahu batas yang memisahkan mereka, Pak Darman. Ayah Santi, seorang purnawirawan yang sangat menjunjung tinggi martabat sosial, memegang teguh keyakinan bahwa polisi harus menikah dengan pangkat setara, bukan dengan supir bus. Bagi Darman, seragam adalah segalanya. Suatu pagi yang seharusnya tenang, Santi datang tergesa dengan wajah tegang. Ia berbisik bahwa ayahnya mulai curiga. Billy hanya mengangguk tenang, menyiapkan diri untuk penolakan. Namun, takdir bergerak cepat. Tiba-tiba, Pak Darman muncul di tengah keramaian terminal, mengenakan batik mahal, didampingi beberapa rekannya. Tatapannya langsung jatuh pada Billy. "San, kamu berani-beraninya berdiri di samping orang ini?" Suara Darman meninggi, menarik perhatian semua orang, kenek, pedagang asongan, hingga penumpang. Billy menunduk, kedua tangannya mengepal di samping tubuhnya. Ia tahu, satu kata balasan bisa menghancurkan misi 3 bulan. Ia memilih menanggung hinaan itu. "Kamu itu cuma sopir miskin, goblok. Mau jadi apa masa depan anakku? Polwan menikah dengan supir bus? Kamu mendekati dia karena mau naik derajat, kan, Caci Darman?" Kata-katanya menampar kehormatan Billy di depan umum. Santi memohon, air matanya menetes di balik topinya, "Ayah, tolong." Tapi Darman tak peduli. "Kalau kamu masih berhubungan dengan orang ini, aku anggap kamu bukan anakku lagi." Billy hanya menatap retakan di lantai semen, membiarkan hinaan itu mengirisnya. "Tugasku lebih besar dari harga diriku," bisiknya dalam hati. Ia harus diam demi misi yang akan menyelamatkan ratusan nyawa, sebuah pengorbanan yang ironisnya dipandang sebagai kelemahan moral oleh calon mertuanya. Ketika Santi berhasil menarik ayahnya menjauh, Billy berdiri terpaku di samping bus birunya. Di saat yang sama, ponsel lusuhnya bergetar, kode dari atasan, target besar bergerak. Bus malam. "Jangan intervensi sebelum sinyal." Billy menarik napas panjang. Malam itu, ia menyadari dengan kaget, bahwa salah satu kurir yang akan ia tangkap terhubung dengan lingkaran perwira lama, termasuk beberapa orang yang sering berinteraksi dengan Darman. Misinya bukan hanya menangkap Roni, tapi juga menyelamatkan Darman dari jebakan gengsinya sendiri. Terminal larut malam terasa sunyi. Billy duduk di bangku kayu belakang loket, jaket hitam menutupi seragam putihnya. Di hadapannya duduk handlernya, seorang pria bertubuh kurus yang tampak seperti pedagang asongan. "Semua berjalan sesuai rencana," kata Billy, suaranya pelan. "Tapi ada masalah pribadi. Ayahnya Santi tahu, dan dia mempermalukan aku." Handler itu terdiam,
menatap Billy dengan tatapan prihatin. Jangan biarkan emosi ganggu fokusmu, Bravo 5. Satu langkah salah, nyawamu taruhannya. Kita hampir di titik akhir. Billy tahu. Namun, yang terberat bukanlah peluru, melainkan memilih antara kebenaran pribadi dan kebenaran tugas. Ia menyelinap ke dalam bus, membuka joknya yang lusuh, dan menarik keluar buku kecil yang berisi laporan intelijennya selama 3 bulan. Di halaman terakhir, ia menemukan clipping foto yang ia simpan rahasia. Foto jenderal polisi yang menjadi ayah angkatnya. Di samping jenderal itu, berdiri seorang perwira muda yang kini menjadi Roni Sembada. Jaringan narkoba ini, kata Billy dalam hati, adalah jaringan yang sama yang membunuh ayahnya dulu. Inilah rahasia berlapis Billy. Misinya adalah dendam yang dibalut penebusan dosa. Di waktu yang sama, Santi diliputi kegelisahan. Ia mengenakan jaket, menutupi seragam polwannya, dan nekat pergi ke kantor intelijen, meminta bertemu Kompol Arif, senior di bagian intelijen. Pak, apakah benar ada intelijen yang menyamar sebagai sopir bus antar kota? Kompol Arif menatapnya tajam. Jeda beberapa detik terasa seperti keabadian. Ada hal yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan, Santi. Jangan ikut campur dulu. Jawaban itu tidak menenangkan, justru memperbesar kecurigaannya. Ia yakin, Billy bukan sekadar supir bus. Sementara itu, Billy telah berada di dalam bus malamnya, menuju rute Jakarta. 3 penumpang naik di rest area dengan tas besar dan gelagat mencurigakan. Mereka adalah target. Billy pura-pura memeriksa karcis, namun diam-diam menyematkan spidol pendar di tas salah satu penumpang, sinyal untuk tim penindakan. Dalam hati, ia berbisik, kalau aku selamat, aku akan hadapi Darman. Aku akan jelaskan siapa aku. Ini bukan soal seragam, ini soal martabat yang diukur dari pengorbanan. Di tengah jalan, sebuah mobil hitam memotong laju bus. Beberapa orang bersenjata keluar, menodongkan senjata ke kaca depan. Identitas Billy telah bocor. Darah Billy serasa berhenti mengalir. Ini bukan lagi penangkapan, ini jebakan pembunuhan. Ia menekan rem sekuat tenaga, lalu mengaktifkan komunikasi kecil di kerah bajunya. Komandan, identitas bocor. Ular besar sudah bergerak. Di belakangnya, salah satu penumpang, yang sudah ia tandai, tersenyum sinis. Peluru mulai menghantam badan bus. Malam itu, di jalanan yang sunyi, Billy harus bertarung sendirian, tidak hanya untuk misi, tetapi untuk kesempatan menebus diri di hadapan Santi dan Darman. Ia tahu, bahkan jika ia selamat, kebenaran yang akan terungkap akan menghancurkan hubungan mereka. Dini hari, berita penggerebekan di jalur lintas timur menyebar cepat seperti api. Jaringan narkoba lintas provinsi digagalkan. Namun, ada satu nama yang disebut, mengguncang seluruh Kediri. Petugas lapangan bernama Billy Pratama, yang selama ini menyamar sebagai sopir bus, berhasil menggagalkan penyelundupan. Santi menjatuhkan sendok sarapannya. Wajah Billy, si sopir bus, kini terpampang di layar televisi, mengenakan rompi Intel. Dunia yang ia kenal hancur. Bukan karena kebohongan, melainkan karena kebenaran yang terlalu agung. Pak Darman, duduk di kursi ruang tamu, terdiam mematung. Lelaki yang ia hina, yang ia bentak sebagai sopir miskin, kini disebut pahlawan jalanan. Wajahnya memerah padam, bukan karena marah, melainkan karena rasa malu yang tak terukur. Ia baru menyadari betapa piciknya penilaiannya. Seragam yang selama ini ia agungkan ternyata menutupi mata hatinya dari kemuliaan sejati di balik seragam sopir bus. Santi segera berlari menuju rumah sakit Bayangkara. Di rumah sakit, Billy terbaring lemah dengan perban di bahu. Santi menangis pilu di sampingnya. Kenapa kamu biarkan aku malu, Mas? Kenapa kamu diam saat ayah menghinamu? Billy hanya bisa tersenyum lemah. Tugas ini lebih besar dari martabatku, San. Lagi pula, aku ingin ayahmu melihat siapa aku tanpa pangkat. Sementara itu, Darman yang merasa hancur, menerima telepon rahasia dari seorang mantan rekan lamanya. Darman, kau harus hati-hati. Roni Sembada, otak di balik jaringan ini, adalah orang yang kejam. Dia tahu tentang anakmu, dan dia akan balas dendam pada siapapun yang berhubungan dengan Billy. Mendengar nama Roni, Darman tersentak.
Roni adalah junior yang dulu pernah ia banggakan, sebelum Darman menandatangani surat pemecatannya atas tuduhan korupsi yang saat itu ia anggap remeh. Darman menyadari, sistem yang dulu ia jaga mati-matian, kini kembali menggigitnya. Gengsi yang ia pertahankan selama hidup telah membawa Santi ke dalam bahaya. Ketika Darman akhirnya memberanikan diri masuk ke kamar Billy, ia berdiri di ambang pintu, tak lagi tegar. "Nak," bisiknya lirih, air mata jatuh di pipinya. "Aku telah menilai manusia hanya dari seragamnya. Maafkan saya." Billy membuka mata perlahan. "Jangan minta maaf, Pak. Saya justru berterima kasih karena Bapak sudah menjaga Santi selama ini." Pak Darman mendekat, menggenggam tangan Billy erat-erat. "Kamu sudah dapat restuku. Bahkan sebelum kamu memintanya." Namun, di saat haru itu, alarm bahaya berbunyi. Kabar buruk datang, Roni Sembada berhasil melarikan diri dari pengepungan. Dan melalui dark web, Roni menyiarkan pesan, "Kalian pikir dia pahlawan? Bukan, dia pengkhianat. Semua yang mengenalnya, hati-hati." Identitas Billy kini menjadi target terbuka, dan Darman tahu, sebagai ayah Santi, ia adalah titik lemah Billy. Malam itu, dalam diam, Darman menyiapkan pistol kecil, bersiap melindungi putrinya dari monster yang dulu ia lepaskan. Kepanikan menyelimuti markas operasi gabungan. Roni Sembada, yang selalu satu langkah lebih cepat, memanfaatkan media sosial untuk memfitnah Billy sebagai agen ganda dan pengkhianat. Sebagian masyarakat terhasut, memicu perdebatan kontroversial tentang etika intelijen. Pahlawan jalanan, kini dicap sebagai pengkhianat berseragam. Billy, meskipun terluka, menolak perintah istirahat. "Kalau saya sembunyi, dia menang. Dia akan datang ke orang-orang yang saya sayang," katanya tegas pada komandan. Demi keamanan, Santi dan Pak Darman dipindahkan ke sebuah rumah aman di pinggiran kota. Suasana tegang menyelimuti mereka. Darman, tak lagi sombong, kini hanya seorang ayah yang menyesal. Ia memandangi putrinya dan berkata, "Dulu aku bangga dengan pangkatku, San. Tapi kini aku sadar, pangkat hanyalah kain. Kamu memilih lelaki yang benar." Di rumah aman, saat Santi mencoba mengirim pesan kepada Billy, listrik tiba-tiba padam. Jaringan terputus total. Di luar, suara langkah sepatu berat terdengar. Pak Darman segera menyalakan senter dan mengambil pistol kecilnya. "San, ke belakang." Namun, suara kaca pecah dan bayangan hitam melompat masuk. Itu adalah Roni Sembada, wajahnya penuh amarah dan mata gelap. "Putri polisi dan kekasih Intel. Hadiah yang sempurna," serunya dengan tawa sinis. Roni menodongkan pistol peredam ke arah Darman, menikmati ketakutan di wajah mantan seniornya. "Aku mau kamu saksikan bagaimana semua yang kamu cintai hilang satu persatu, Darman." Santi berteriak, keluar dari persembunyian, "Jangan ganggu ayahku." Darman, di ambang kematian, menembak 2 kali. Peluru mengenai bahu Roni, tapi ia tetap berdiri tegak. Pertarungan sengit pecah. Darman, meski kakinya lemas, bertarung demi penebusan. Di tengah pertarungan, mobil Billy muncul, melaju kencang menembus hujan. Ia melanggar semua protokol, datang sendirian, didorong oleh satu motivasi, janji menjaga. "San, Pak Darman," teriaknya. Sekejap kemudian, suara tembakan bersahut-sahutan. Billy melompat masuk, menembak ke arah Roni yang bersembunyi. Peluru menembus bahu Billy lagi, membuatnya jatuh. Santi menjerit. Darman bangkit, mengambil pistol Billy yang terjatuh. "Untuk semua dosa yang pernah aku biarkan," teriaknya. Darman menembak Roni, mengenai pundaknya. Billy, meski terkulai, bangkit kembali, menembak sekali lagi ke tangan Roni. Pistol itu terlempar. Roni terjatuh. Santi memeluk Billy yang terkulai di lantai. Darman berlutut di samping mereka, wajahnya penuh penyesalan. "Nak, maafkan saya. Kamu lebih mulia dari saya yang pernah pakai seragam ini 30 tahun. Billy tersenyum samar. "Kalau bukan karena Bapak, Santi tidak akan sekuat ini." Darman menggenggam tangan Billy, air matanya jatuh tak terbendung. "Mulai malam ini kamu bukan cuma penyelamat keluarga kami, Bill. Kamu anakku."
Suara sirene polisi terdengar di kejauhan. Operasi rute malam akhirnya selesai. Penebusan Darman dan Billy mencapai klimaksnya. Beberapa hari kemudian, berita keberhasilan operasi dan penangkapan Roni Sembada menyebar, menenggelamkan semua fitnah. Pahlawan jalanan itu kini disanjung. Billy, dengan rompi intelijen dan tanda kehormatan baru di dada, kembali ke terminal, rumah kedua yang menjadi saksi bisu penghinaan dan kehormatan. Para sopir dan kenek menyambutnya dengan sorak-sorai. Terminal yang dulu menjadi tempat ia dihina, kini menjadi tempat ia dihormati. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti. Pak Darman, mengenakan jas dan tongkat kayu, turun bersama Santi yang bersinar dalam seragam poluannya. Kerumunan hening. Santi berjalan mendekati Billy, menatap bus biru di belakang mereka. "Mas, disinilah ayah marah besar. Disinilah semua orang lihat aku menangis," katanya lembut. "Tapi di tempat ini juga, aku mau lihat sesuatu yang baru." Billy menatapnya, lalu melangkah ke hadapan Pak Darman. "Pak," ucapnya mantap. "Hari ini saya datang untuk menunduk sekali lagi. Bukan karena hinaan, tapi karena saya ingin meminta izin." Pak Darman tersenyum tipis, matanya berembun. "Izin untuk apa, Nak?" "Izin untuk melamar anak Bapak. Saya ingin menjaga Santi, bukan lagi dari balik setir bus, tapi dari sisi kehidupannya." Pak Darman melangkah maju. "Waktu pertama aku lihat kamu, aku pikir kamu gak pantas. Tapi malam itu, kamu datang tanpa takut demi kami berdua. Aku tahu cuman lelaki dengan hati bersih yang bisa melakukan itu." Ia mengulurkan tangan. "Mulai hari ini kamu bukan orang asing lagi, Billy. Kamu bukan cuman penyelamat anakku, tapi juga penyelamat kesombongan seorang ayah." Billy menunduk dan mencium tangan ayah mertuanya. Air mata jatuh satu demi satu. Lalu, ia berbalik, berlutut di hadapan Santi, mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari saku jaket hitamnya. Cincin itu bukan dari emas, melainkan dari besi tua bus lama yang dulu ia kemudikan. Sebuah simbol kontroversial, cinta sejati tidak butuh kemewahan, hanya pengorbanan yang tulus. "San," katanya pelan tapi mantap. "Aku enggak punya banyak harta, tapi aku punya doa, punya keyakinan, dan punya cinta yang enggak akan berhenti dijaga. Maukah kamu jadi penumpang pertama dalam hidupku menuju perjalanan tanpa akhir?" Santi mengangguk sambil menangis. "Iya, Mas. Aku mau." Tepuk tangan membahana di seluruh terminal. Para sopir bersiul, kenek berteriak. Pernikahan sederhana mereka pun dilangsungkan di masjid kecil di tepi terminal, dihadiri oleh orang-orang yang dulu menghina dan kini menghormati. Pada akhirnya, Billy tidak hanya menang atas Roni Sembada, tetapi ia juga memenangkan hati seorang ayah yang tersesat dalam gengsi. Billy Pratama membuktikan bahwa kehormatan sejati bukanlah soal seberapa tinggi pangkat yang kau pakai, tetapi seberapa dalam kau mau berkorban dalam diam. Keberaniannya untuk menjadi sopir miskin demi misi yang didorong oleh penebusan dosa masa lalu justru memberinya kemuliaan yang abadi. Kita telah sampai di ujung perjalanan Billy Pratama, sang pahlawan jalanan. Setelah melewati cobaan darah, kehinaan, dan mempertaruhkan nyawa, ia tak hanya berhasil menuntaskan misi berbahaya, tetapi juga memenangkan hati dan restu dari Pak Darman yang akhirnya sadar dari kesombongannya. Billy dan Santi membuktikan bahwa cinta tulus dan pengorbanan selalu menemukan jalannya, diakhiri dengan pernikahan yang merayakan kehormatan sejati. Inilah hikmah terpenting dari kisah ini. Kemuliaan sejati bukanlah soal seberapa tinggi pangkat atau seberapa tebal dompet yang kita miliki, melainkan soal seberapa dalam ketulusan hati dan kesabaran kita dalam menghadapi hinaan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari seragam yang ia kenakan.